Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahar Ayu Mutmainah. Saya di sini mengambil mata kuliah kewirausahaan yang akan mewawancarai salah satu pengusaha yang ada di sekitar saya. Nah, langsung saja kita perkenalan ya. Baik, Ibu, boleh diperkenalkan dirinya? Nama saya Bokom. Alamat saya di sini dengan Sari 2 nomor 4. Usaha saya laundry barokah. Ya, Laundry Barokah ya, Bu, Iya. ya. Usaha ini tuh sudah berdiri sejak tahun berapa, Bu? 2019 bulan Desember tanggal 25 Desember 2019. Ya, menurut Ibu nih, ketika kita membuka usaha laundry, keterampilan apa yang harus dimiliki? Kalau laundry itu nggak mempunyai keterampilan khusus kok, Mbak. Yang penting kita tahu komplainnya. Kalau laundry itu harus gimana buildingnya itu harus bersih, pokoknya memuaskan untuk customer kita. Terus apa gimana ya, ya kayak kita yang rumah biasa itu loh Mbak, kalau kita mencuci itu kayak gimana ya, kita fokuskan apa. Jadi nggak harus memerlukan punya keterampilan khusus, yang penting kita ada semangat, ada rajingan. Dalam pembuatan usaha ini, modal berapa sih Bu, awalnya? Apa ya Mbak ya? Kira-kiranya gitu, Bu. Kalau mesin cucinya itu dulu awal mulanya mesin cuci satu, itu harganya dalam berapa, dalam 5 jutaan. Terus setrikanya kan karena saya nggak memakai yang kuat ya, cuma pakai yang setrika biasa, itu dalam 350. Ya mungkin dalam 10 jutaan lah sekalian untuk apa, pemasangan peralon-peralon itu awalnya sekitar 10 juta. Untuk pendapatannya sendiri, Bu, tiap bulannya itu sekitar berapa? Kalau untuk sekarang ya, Iya. kalau karena sekarang kan sudah mulai aktivitas anak-anak kampus lain. Kalau dulu waktu masa covid ya, kalau sekarang tuh satu bulannya itu kotor ya 7-8 juta. Itu kalau itu belum dipotong bayar istri, bayar air, bayar pekerja. Terus kalau ada kerusakan untuk beli sabunnya, beli pewanginya. Untuk masalah ini tadi Ibu, kayak beli peluangnya segala macamnya, itu Ibu ada kayak investornya nggak? Apa itu pure dari Ibu sendiri? Saya sendiri Ibu sendiri berarti ya, Bu? sudah sampai sendiri. Yang menjadi apa ya, pembedaan laundry Ibu dengan laundry yang lain itu apa sih, Bu? Kayak keunggulannya? Kalau itu saya kurang ini ya Mbak, soalnya itu kan yang bisa tahu antara laundry saya dengan laundry yang lain kan customer Mbak. Tapi kalau pemasukan dari customer yang setahu saya pernah saya tanya itu, katanya di sini tuh murah, wangi, terus rapi, kata orang-orang itu lah. Tapi kalau memang itu memang tujuan kita sih untuk mencapai, maksudnya untuk menarik para customer itu memang kita harus utamakan itu bersih, wangi, rapi, terus kalau bisa itu tepat waktu. Tapi kadang kan ada kendala hujan, ada kendala listrik mati, karena kita kan nggak pakai listrik. Di sini Ibu dibantu oleh karyawan apa tidak? Ada berapa? Dua. Nah, untuk perekrutan karyawannya sendiri itu Bu, ada kriterianya nggak? Atau mereka harus punya keterampilan seperti apa atau pengalaman? Kalau kriteria saya cari karyawan itu asal ada kemauan dan apa, betul-betul dia mau bekerja, ada kemauan, terus apa ya, maksudnya dia ahli dalam menggosok itu ya. Karena kadang-kadang kalau kita sembarangan cari orang itu dia nggak tahu kainnya seperti apa, harus digosok gimana. Kan ada kain yang tipis, ada kain yang kayaknya tebal tapi susah digosok itu. Jadi kita harus tanya dulu sama mbak ini, ibu yang bisa nggak. Berarti cukup di itu ya Bu, tentang kainnya terus pengalaman.
dia seperti apa. Nah, menurut Ibu sendiri lokasi usaha ini tuh sudah strategis atau belum? Kalau menurut saya sudah strategis. Sudah ya. Soalnya dekat kampus itu yang utama. Terus yang kedua saya tempat usahanya nggak usah nyewa, rumah sendiri kan. Nah itu yang paling utama itu loh. Jadi jimat kos pengeluaran. Oh. Nah, tadi kan udah membahas tentang dari awal sampai kelebihannya seperti apa. Namanya usaha pasti ada plus minusnya ya, Bu. Menurut Ibu sendiri nih, dalam usaha laundry ini, apa sih yang masih jadi kekurangan? Kadang ya kan terkadang ada kayak apa ya, ada masalah yang customer kurang puas, misalnya ada barang yang kurang murah atau barang yang keliru. Itu kendala yang paling utama yang bikin kurang memuaskan untuk saya gitu. Selain dari pelanggan itu ya, Bu, faktor apa sih yang menghambat target Ibu dalam usaha ini? Kalau mesin rusak, Iya, itu pasti ya, Bu, ya, itu mesin mesin rusak. rusak listrik mati. Dan itu yang memang faktor utama itu. Mesin rusak, kita kan sekarang sudah ada mesin cucinya 3. Kalau sudah rusak satu, kayak hari ini Mbak saya rusak satu, saya panggilkan mesin. Sudah ibaratnya kalau satu hari kita bisa 100 kilo ya misalnya ya, ini misalnya. Jadi kita cuma bisa dapat 60 kilo, 50 kilo. Jadi langsung gratis, Drastis turun. drop. Nah, untuk proses Ibu dalam menanggulangi kayak faktor-faktor tersebut apa tuh? Ya kalau masalah mesin ya secepatnya kita cari tahu solusinya kayak gimana, panggil teknisi atau kalau misalnya pemadaman listrik ya Ya. kita memang nggak bisa bebas atau karena pakai tes pakai terus. Kalau yang pakai genset atau apa itu pun Belum Mbak, soalnya kalau genset kan perlu modal yang genset itu sudah berapa jutaannya, 20 juta lebih. tadi udah ya, Bu, ya, kayak alat mesin cucinya juga udah itu udah ada 3 seperti itu. Tapi memang kendalanya kalau memang lagi rusak misalnya. Kalau terkait tempatnya, Bu, kan kita habis nyuci di pasti butuh jemur kayak gitu kan. Kira-kira dari segi tempat ada kendala nggak? Kalau tempat nggak ada, merasa sudah cukup. Sejauh ini cukup ya, Bu, ya kan? Karena juga saya sudah ada mesin pengeringnya juga sih. Jadi kalau misalnya ini kalau yang saya jemur-jemur ini yang enggak pilak yang biasa ya. Kalau yang orang mau ekspres saya pakai alat mesin pengeringnya langsung. Kalau enggak, kalau pas ada hujan itu saya cepat untuk mengejar. Kalau pilak itu kan orang maunya misalnya hari ini terus nanti malam harus jadi Mbak omong kayak ya Mbak mau itu ngaji. Terus kalau yang biasa gitu kan misalnya kan 4 hari ya Mbak, kadang ada hujan. Jadi untuk kendala biar kita bisa sampai memuaskan customer, biar customer nggak kecewa, katanya 4 hari, kenapa sampai 5 hari? Pernah soalnya kejadian sebelum saya punya kayak gitu Mbak. Itu yang kemarin itu sempat saya buat sok. Saya janji sama customer 4 hari sampai 1 minggu. Karena gara-gara yang kemarin itu kan bulan kemarin hujan nggak ada berhenti. Di situ saya memang harus ada, soalnya itu ya customer kan semua memang ya dengan muka yang kecewa, dengan kayak gimana. Saya berusaha kan untuk memuaskan customer gimana caranya. ini kan jasa laundry. Ibu itu menerima jasa laundry apa saja? Cuci kering, cuci basah, cuci kering kering setrika sekali, terus cuci boneka, tas. Kalau dulu ada cuci sepatu, tapi sekarang mbaknya yang cuci sepatu sudah Berarti untuk mencuci sepatu pun perlu keahlian khusus ya, Bu? kalau sepatu ya mbak itu dia juga harus tahu kain sepatunya kan nggak sebanyak kadang kalau
bisa ngelupas. Kalau enggak, kalau sepatu yang putih bisa kuning-kuning. Oh, sekarang saya nggak berani soalnya mbaknya tuh. Udah usaha ini dari 2019 untuk mengembangkan usaha tersebut sampai saat ini hingga nanti ke depannya itu kira-kira peluangnya seberapa besar, kayak masih besar atau ada kalanya nanti mungkin kayak mengalami penurunan atau begitu. Ya kalau kalau keinginan saya ya kalau bisa itu lebih bisa diluaskan lagi gitu, besarkan lagi gitu ya. Buka cabang seperti itu. Kalau saya bukan buka cabang tapi ada kerjasama dengan keponakan saya sendiri gini. Jadi kalau apa kita kerja berdua gitu. Kalau misalnya saya ada omset yang saya nggak bisa ngambil kayak Mbak, saya kan nggak bisa ngambil karena di sini saya sendiri sudah kewalahan. Jadi itu bagian keponakan saya itu sudah tapi sana namanya bukan barokah. Oke, sekarang udah ke bagian akhir nih Bu, mengenai ancaman di sini tuh maksudnya kayak persaingan dalam usaha ini tuh menurut Ibu seberapa sih ancamannya? Ya mana ya Mbak, sekarang sudah mulai banyak kayak laundry sudah mulai menjauh dan kalau di sini aja di gang sini aja satu gang ini sudah ada 3 belum ada yang di depan itu ada 3 ya tapi bagaimanapun juga kita tetap berusaha lah semaksimal mungkin agar para customer itu pelanggan-pelanggan tetap di sini kita usahakan, makanya itu saya berusaha yang enggak mengubah nilai-nilai selama dulu sebelum laku sampai sudah laku ibaratnya gitu. Kita nggak mengulangi ya, kalau bisa malah kita membeli yang lebih lagi kayak gitu. Adakah itu Bu tren pasar yang menyebabkan kerugian di usaha Ibu? Tren pasar di sini tuh lebih ke kayak kenaikan harga. Ada Mbak, ada. Apa itu Bu? Ada yang maksudnya dia menjatuhkan harga. Menjatuhkan harga. Maksudnya kalau per kilo, kalau saya kan 5.000, Ya. itu ada orang yang buka laundry itu per kilo 4.000. Menjatuhkan, saya berarti menjatuhkan harga 4.000. Terus kalau di setrika sama itu 4.000. Kalau cuci kering aja 2.000 kan udah menjatuhkan. Memang sangat menjatuhkan berarti. Tapi ya kita tetap namanya orang berusaha ya bersaing. Anak misal ini Bu terkait kayak kenaikan misal parfum laundrynya atau segala macamnya listriknya itu berpengaruh nggak Bu? Ya sebetulnya berpengaruh sih Mbak, berpengaruh kayak kemarin itu kan sabun sama plastik Mbak yang selalu cepat melonjak. Kalau parfum itu 1 tahun 2 kali sudah naik. Rentangnya berapa ribu itu Bu kenaikannya? Kalau parfum itu naik langsung gratis 5.000. Banyak ya Bu ya? Langsung. Langsung pengaruhnya juga ke omset Ya, penghasilan terus ini. itu makanya aduh, tapi kalau saya mau naikkan nanti kayak gimana, kasihan juga. Soalnya Mbak, saya laundrynya kebanyakan mahasiswa. Oke. Untuk terkait manajemen keuangan nih Bu, kayak pembuatan laporan segala macam itu ada nggak pencatatan keuangan? Ada itu saya suruh kakak saya. Itu pencatatannya manual apa udah menggunakan kayak teknologi? Karena kalau sekian pemasukan sekian nanti saya beli apa, kwitansinya kan ada mana cepet-cepet nanti biaya. Pernah berpikir nggak untuk pengelolaan keuangan itu menggunakan kayak teknologi gitu, pakai komputer atau apa? Ya pengennya sih pengen Mbak, tapi untuk saat ini belum dulu. Soalnya kalau itu kan juga perlu Iya, perlu orang juga yang kompeten ya. Yang terakhir nih Bu, pengaruhnya pelanggan terhadap timbal balik kepada usaha itu seperti apa? Kayak apa namanya masukan dan kritikannya itu loh Bu. Pengaruhnya di usaha itu seperti apa? ya kalau dari pelanggan Mbak ya, kalau misalnya untuk saat ini sih itu kan ya belum begitu ini ya Mbak ya, cuman adalah kalau kadang
gajinya punya, gajinya nggak ada, atau keliru, dan ya ada yang sampai ngomongnya nggak enak. Ya kita udah minta maaf, tapi ya kayak gimana lagi? Iya, pasti kita juga menanti kerugian itu ya Bu ya. Ya saya ganti total, tapi kalau gantinya saya nggak bisa 100%, Kira-kira berapa persen? 50% yang saya ganti separuh. Seharusnya kalau dalam laundry malah nggak 50%, tapi karena saya dari hati, maksudnya Empatinya ya. kalau saya sendiri punya baju kan saya tuh pengen nyuci, nggak pengen bilang kan, perasaannya kayak gitu. Tapi namanya kan musibah mbak, kadang kayak gimana ya, kadang itu kalau ini toh mbak udah sendiri udah dikasih nama, tapi kadang-kadang itu kita ngambil apa pikiran nama salah angka satu baju aja kadang bermasalah. Iya betul. Ibu, ini yang terakhir nih Bu, pesan Ibu untuk kita mungkin yang mau belajar untuk membuka usaha itu apa sih? Ya harus sabar, yang utama itu nggak sabar, ada kemauan, semangat tetap harus ada, itu harus semangat, sabar, terus ada kemauan, itu ibaratnya apa ya, telaten gitu, kalau orang Jawa bilang harus telaten, harus Utamanya gitu. itu yang utama, telaten, sabar, ada kemauan, ya. Terima kasih ya Bu Iya, ya atas sama-sama, waktunya. Mbak. Semoga dari hasil wawancara ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang mau membuka usaha seperti itu ya Bu ya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daru Kalondri mengucapkan terima kasih atas kedatangan Mbak untuk wawancara ini. Semoga usaha saya diberi kelancaran, tetap jaya dan sukses juga untuk Mbak. Amin, amin. Terima kasih Bu. Iya, sami-sami Mbak.